Belakangan ini publik begitu ramai berbicara tentang soal apa kira-kira langkah politik Jokowi selanjutnya setelah resmi dipecat oleh PDIP. Banyak pihak yang mengaitkan soal bagaimana kemungkinan Jokowi akan bergabung dengan partai politik tertentu di negara ini. Banyak pihak mengatakan Jokowi sangat mungkin akan bergabung dengan Gerindra, sangat mungkin bergabung dengan Golkar, sangat mungkin bergabung dengan Partai Amanat Nasional, ataupun bergabung dengan Nasdem. Mengingat hanya 4 partai politik inilah yang secara terbuka menyatakan ketertarikannya kepada Jokowi untuk menjadi bagian di dalamnya. Tentu di antara 4 partai ini, Gerindra adalah partai yang cukup rasional bagi Jokowi untuk dipilih setelah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Apapun judulnya, Gerindra ini adalah partai pemenang Pilpres. Semua kekuatan politik pastinya tunduk dan tegak lurus dengan keinginan politik Gerindra. Dalam konteks itulah saya kira cukup rasional sebenarnya bagi Jokowi untuk bergabung dengan Gerindra. Tapi jika Jokowi berpikir untuk menjadi kingmaker dan veto player di Gerindra, tentu Gerindra bukan jawabannya. Karena apapun the one and only yang menjadi veto player dan kingmaker di Gerindra hanyalah Prabowo Subianto, bukan yang lain. Bahkan Gerindra bisa besar dan bahkan menjadi pilpres saat ini itu terletak pada figur kunci, namanya Prabowo Subianto, bukan pada Jokowi. Jadi memang cukup dilematis jika berbicara tentang Jokowi dengan Gerindra. Publik juga tahu, sejak awal memang Jokowi itu dikait-kaitkan dengan Golkar. Bahkan Gibran Rakebuming Raka sebelum resmi deklarasi menjadi wakilnya Prabowo Subianto, saat itu juga dikaitkan dengan kemungkinan menjadi bagian dari Golkar. Dan bahkan setelah terjadi suksesi politik antara Erlangga Hartarto dengan Bahlil misalnya, Jokowi juga dikait-kaitkan soal kemungkinan akan bergabung dengan Golkar. Karena saat itu Jokowi sudah tak lagi mesra, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP secara politik. Jadi sebenarnya Jokowi dengan Golkar adalah hal yang sejak awal selalu dikait-kaitkan. Problemnya adalah di Golkar itu banyak faksi politik yang saya kira bukan hanya Bahlil, tapi faksi-faksi kuat di dalam seperti faksinya Abu Rizal Bakri, ada di situ juga faksinya Agung Laksono, ada di situ juga faksinya Akbar Tanjung, ada faksinya juga Yusuf Kala, LBP dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin Jokowi dikaitkan dengan Golkar itu mengingat Bahlil itu adalah Jokowisman. Jadi tidak ada bantahan dalam konteks itu. Tapi kalau melihat secara kalkulatif, Golkar adalah partai kolektif kolegial yang di dalamnya banyak godfather, tentu Jokowi berhitung betul. Jangan-jangan hanya satu faksi yang menginginkan Jokowi menjadi bagian dari Golkar, tapi tidak dengan faksi-faksi yang lain. Ini yang juga sepertinya sedang dikalkulasi oleh Jokowi. Bukan berarti jika Jokowi bergabung dengan Golkar akan menjadi orang penting yang bisa mendirect dan mengorkestrasi bagaimana Golkar itu di masa yang akan datang. Sepertinya untuk Jokowi yang mantan presiden 2 periode, pengalaman politiknya dinilai moncer, tentu tidak terlampau tertarik dengan partai-partai kelas menengah ke bawah. PAN dan Nasdem harus diakui, kalau kita mengaca pada hasil pileg di 2024 yang lalu kan suaranya masuk kategori kelas menengah. Bagi Jokowi sepertinya dua partai ini tidak terlampau diperhitungkan. Karena jikapun bergabung di dalam, selain tidak menjadi veto player, selain tidak menjadi kingmaker, tentu bergain politik dengan partai-partai yang lain sepertinya tidak akan sekuat apa yang terjadi dengan Gerindra ataupun Partai Golkar. Saya secara pribadi sejak awal mendorong kepada Pak Jokowi untuk mendirikan partai politik baru. Sejak awal sayalah yang pertama kali untuk mengendorse Jokowi sebagai elit politik yang paling berpengaruh saat ini itu untuk membuat partai politik yang baru. Argumennya saya sederhana. Dulu saya kira kita sering melihat tawuran opini antara PDIP dengan Jokowi dan pendukungnya. PDIP mengatakan Jokowi bukan siapa-siapa. Jokowi tidak akan menjadi apa-apa tanpa PDIP. Tapi Jokowi dan pendukungnya juga membantah balik. Justru PDIP lah
yang tidak akan menjadi apa-apa, justru PDIP lah yang akan terjun bebas tanpa adanya sosok penting seperti Jokowi. Di antara dua klaim politik ini, tentu menjadi penting setelah Jokowi resmi dipecat oleh PDIP. Ini adalah momen pembuktian yang paling sahih bahwa Jokowi harus tunjukkan kepada publik, khususnya kepada PDIP, dengan partai politik yang baru ini, Jokowi bisa jauh lebih besar dengan PDIP. Kita tahu bahwa Jokowi itu adalah sosok yang dinilai memiliki elektabilitas dan popularitas di atas rata-rata. Ini yang saya kira memang menjadi modal sosial kepada Jokowi, bikin partai politik untuk tunjukkan bahwa Jokowi sekalipun tak lagi jadi presiden, tapi pengaruh dan aura politiknya masih cukup mempesona. Jokowi itu punya segala-galanya untuk bikin partai politik baru. Satu, Jokowi itu adalah mantan presiden 2 periode. Jokowi itu adalah mantan gubernur Jakarta. Jokowi juga adalah mantan wali kota Solo. Nyaris tak ada orang di negara ini yang secara linier menjadi wali kota, gubernur, dan presiden, kecuali Jokowi. Ini adalah modal yang cukup besar untuk membuktikan bahwa Jokowi di tengah kecemerlangan politiknya, bikin partai politik baru, dia akan terus menjadi pesona dan idola di seluruh pemilih di negara ini. Apalagi kita tahu bahwa dari berbagai survei yang kemudian hampir tiap hari kita baca, approval rating atau tingkat kepuasan kinerja dengan Jokowi di akhir masa kekuasaan politiknya ini kan cukup menjulang sampai sidratul muntaha. Itu tidak ada yang bisa membantah. Ini adalah modal sosial yang utama sebenarnya bagi Jokowi untuk mendirikan partai politik. Bahkan kalau kita mau list satu persatu, salah satu syarat untuk mendirikan partai politik di negara ini itu adalah faktor kefiguran dan faktor ketokohan. Kita tahu misalnya PKB, ada figur kunci namanya Abdurrahman Wahid saat itu. Partai Amanat Nasional, kita juga tahu figur kuncinya adalah Amin Rais. Dan bahkan partai-partai pasca reformasi misalnya, itu muncul juga karena dari kefiguran. Kita sebut saja misalnya Prabowo Subianto. Setelah tak lagi jadi Golkar, Prabowo bikin Gerindra. Setelah Wiranto tak di Golkar, bikin Hanura. Setelah misalnya Surya Paloh tak di Golkar, bikin Nasdem. Itu artinya apa? Faktor-faktor ketokohan itu selalu menjadi instrumen, bahkan menjadi kunci untuk mendirikan partai politik. Jokowi punya itu. Yang kedua tentu harus diakui, Jokowi itu dinilai semacam klaim politik, memiliki basis massa, punya loyalis, dan bahkan para relawan-relawan yang tersebar di seluruh berbagai penjuru. Relawan politik Jokowi mengatakan mereka punya akses dan jejaring politik hingga RT RW saat ini. Itu yang saya kira sebagai bekal politik kedua bagi Jokowi untuk mendirikan partai politik yang baru. Tinggal uji materi, apakah betul bahwa klaim politik Jokowi itu memiliki basis massa yang cukup solid, memiliki relawan yang cukup militan dan cukup bisa diandalkan. Dengan partai politik baru, Jokowi kemudian establish, bisa menunjukkan sebagai sosok yang bisa mendirikan partai politik yang saya kira relatif kompetitif di masa yang akan datang. Tentu yang ketiga itu adalah tidak boleh kita ingkari, modal terpenting dari Jokowi itu adalah figur keberlanjutan. Berbagai survei menunjukkan misalnya hampir 65% masyarakat menginginkan keberlanjutan politik, sukses politik yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Hari ini harus diakui bahwa figur sentral yang menggaungkan keberlanjutan itu adalah Jokowi. Ini yang saya kira menjadi 3 variabel, modal sosial, modal politik. Kenapa saya sejak awal mengatakan Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik yang baru, yaitu figur dan ketokohannya. Yang kedua adalah memiliki jejaring sosial politik seperti relawan dan basis massa, terutama di kalangan nasionalis. Yang ketiga adalah sebagai sosok yang dinilai sebagai figur keberlanjutan politik. Oleh karena itu, tak ada lagi cerita sebenarnya bagi Jokowi untuk dikait-kaitkan dengan partai politik yang lain yang sudah established dan sudah mapan. Ini saatnya Jokowi itu memberikan tradisi politik yang baik. Setelah tak lagi punya partai, saatnya mendirikan partai politik yang baru. Suka tidak suka, negara ini selalu dikendalikan dan dikontrol oleh partai politik.